Assalamualaikum Sobat Kreatif, bertemu lagi dengan saya Rini Rusli. Hari ini Selasa tanggal 13 Oktober 2020, saya sendirian nih. Di episode ke-12 ini saya sendirian karena Kak Iin sedang ada kegiatan lain. Tapi nggak apa-apa ya. Hari ini kita akan membuat bros untuk hijab dari paper quilling. Nah, ini sudah ada Mbak Ana. Halo. PRMSWR. Waduh, susah banget namanya. Hari ini kita mau bikin bros hijab ya dari paper quilling. Bahan-bahannya hanya kertas quilling yang sudah dipotong-potong ya. Kemudian lem foxnya biasanya saya taruh di wadah plastik supaya gampang dibersihkan. Sedikit aja. Nah, kita butuh dua warna. Saya mau pakai warna biru dan hitam. Jangan lupa mejanya dialasin plastik dulu karena kita akan bikin aksesoris. Jadi nanti pada saat sudah kering dia gampang dilepas. Oke, kita mulai. Nah, pertama kita pakai kertas birunya 4 strip ya. Terus halo Bu Endang, Assalamualaikum. Oh iya, saya mau pengumuman dulu nih untuk yang minggu lalu ikut berkreasi bikin bunga quilling. Ada beberapa yang sudah kirim karyanya dan di tag ke saya dan Ciin. Terus kami berdua memutuskan yang menang minggu ini adalah Bu Endang. Bu Endang Bariati, selamat. Nanti ditunggu hadiahnya kita kirim ke rumah. Oke, kita lanjut ya. Jadi hari ini kita pakai 4 warna biru dan 4 warna hitam. Kita akan membuat tengah-tengahnya dulu ini ya. Bulatan ini birunya 4, hitamnya 4. Jadi birunya kita sambung ke 4-nya. Satu, dua, tiga, empat. Kelihatan nggak nih? Nah, setelah itu kita sambung lagi hitamnya 4. Jadi ada 8 strip. Lima, enam. Selamat pagi Mbak Nur Cahyani. 7, 8. Nah, jadi sudah tersambung 8 kertas panjangnya. Nih. Biasanya kalau bikin lingkaran yang besar, saya itu nggak pakai jarum karena nanti suka lepas-lepas. Jadi saya pakai tangan aja melintingnya. Assalamualaikum Bu Ani. Nih, kita linting. Selamat pagi Mbak Rina. Assalamualaikum. Kita linting dari ujung ya. Ini warnanya nanti boleh bebas-bebas aja. Saya pilih warna biru dan hitam. Ini kok kayaknya kurang jelas ya videonya. Coba sebentar lampunya aku matiin dulu. Sama.
Jadi ini dilinting, jangan sampai lepas. Kadang-kadang udah sampai ujung lepas. Selamat pagi Mbak Widya. Assalamualaikum. Ini kita udah mulai menggulung-gulung. Jadi paper quilling ini nggak harus pakai alat, pakai tangan aja. Nah, sudah selesai gulungan kita. Lalu kita beri lem sedikit aja. Kemudian nanti kita tempel di plastiknya. Tapi dirapihin dulu nih pakai cutter supaya rata. Lalu kita beri lem. Assalamualaikum Bu Panca. Nah, setelah diberi lem, kita tempel di plastik. Kemudian untuk membuat kelopaknya, kita selang-seling kertasnya. Jadi biru dulu, terus hitam, biru lagi, hitam lagi. Ada 4 strip. Sekarang kita sambung. Kalau tadi kan biru, hitam, hitam. Nah, kalau yang ini biru, hitam, supaya nanti kelopaknya ada warna selang-selingnya. Assalamualaikum Ais. Ada Ais teman saya. Nah, untuk kelopaknya kita butuh 4 strip ya masing-masingnya. Terus, nah ini sudah selang-seling. Kita gulungnya dari yang warna biru. Tapi bebas-bebas aja. Kalau teman-teman mau gulungnya dari yang warna hitam, boleh. Kita gulung. Nah, kemudian kita buka pelan-pelan, hati-hati ambiar. Jadi dibuka pelan-pelan, lalu kita jepit kanan dan kirinya. Nah, seperti itu. Nah, karena tadi selang-seling, jadi hasilnya si bunganya juga jadi selang-seling nih kelopaknya. Kelihatan ya? Oke, lalu kita lem. Setelah itu kita kasih lem di sisinya, baru kita tempel di plastik. Nah, kita bikin kelopak yang kedua ya. Semuanya sama seperti tadi prosesnya. Ditempelnya selang-seling warnanya. Ini kertas quillingnya saya potong-potong dari HVS warna. HVS warnanya di toko buku ada, di toko online kesayangan Anda juga ada. Wah, telat saya. Enggak telat Bu Rina. Nanti mudah-mudahan kesimpan di IGTV ya. Kalau sinyalnya nggak bermasalah.
Kalau putus sinyalnya suka hilang tuh, nggak kesimpan di IGTV. Nah, kita bikin kelopak yang kedua. Selamat pagi Ibu Ivon. Seneng ya banyak teman-teman yang gabung. Paper quilling ini seni yang bahan-bahannya gampang didapat dan gak mahal ya, karena hanya kertas dan lem saja. Setelah digulung, kita buka pelan-pelan. Pelan-pelan, lalu kita jepit kanan dan kirinya. Nah, setelah itu kita lem ujungnya sedikit aja, lalu ditempel di plastik. Saya biasanya nempelnya begini nih supaya simetris. Jadi dari atas ke bawah, terus kanan kiri, baru nanti tengah-tengahnya kita isi lagi. Supaya dia bunganya tuh nggak mencong-mencong. Jadi dari sisi sini saya tempel dulu yang bawah, terus kanan kiri, baru nanti kita isi di tengah-tengahnya. Nah, prosesnya sama semuanya. Seperti tadi sampai jadi bunga. Empat strip setiap kelopaknya ditempel selang-seling. Ih, susah banget ngambilnya. Harusnya tadi saya tempel-tempelin dulu ya biar cepet. Pakai lem fox ya Mbak? Iya betul Bu Rina, ini pakai lem fox yang saya taruh di wadah plastik supaya nanti gampang dibersihkan. Kalau lem fox ini kan memang cocok untuk quilling ya, karena dia pada saat kering nanti nggak kelihatan bening. Oke, kita lebarkan. Ya, ini kena lem tengahnya ya. Nah, lebarin. Terus wah, kacau yang ini. Kalau rusak nggak masalah, kita bikin lagi. Jadi tadi kayaknya ngegulungnya agak-agak miring-miring, jadi pada saat dibuka dia gitu deh, copot-copot. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Namanya juga live ya. Kadang-kadang ada gagalnya juga deh. Kita lebarkan lalu dijepit tengahnya. Sebetulnya tuh
ada alat ukurnya. Jadi pada saat kita buka tuh ada tuh ukurannya. Kita taruh dulu di ukurannya, terus nanti jadi nanti bisa sama gitu gedenya. Cuma kan kalau saya pikir lama ya, jadi dikira-kira aja. Dan menurut saya nggak sama-sama banget juga nggak apa-apa. Karena kalau diukur-ukur tuh jadinya lama. Sementara kalau misalnya dapat orderan souvenir gitu kan kita harus bikin dalam jumlah banyak dan harus cepet kan. Jadi wah udah nggak sempet lagi ngukur-ngukur. Jadi kira-kira aja. Ini dan ini juga nggak sama sebetulnya kan. Tapi menurut saya nggak masalah. Jadi kalau handmade tuh nggak usah sempurna-sempurna banget. Selamat pagi Mbak Chania, baru bergabung. Ini kita lagi bikin bros. Ini biasanya kalau di bazar-bazar paling laku. Udah gitu sering pesen buat souvenir. Ini kan unik ya, orang gak ada yang punya. Jadi quilling ini banyak yang bisa dieksplor. Nanti kita bikin yang lain-lain lagi di minggu depan. Ini kalau yang biasa pakai jarum juga boleh pakai jarum biar lebih cepat ya. Kalau saya kalau gede-gede gini biasanya pakai tangan aja. Nah, baru kita tempel di tengah-tengahnya. Di bagian tengah ini kita butuhnya 3 kelopak lagi. Katanya kalau udah bikin quilling ini asik gitu, lupa waktu deh ngegulung-gulungnya. Kira-kira seperti itu ya. Ada yang mau ditanya nggak? Nah, ada Mbak Nawira nih udah baru nongol. Ya kan tuh, Mbak Nawira nih di Banjarmasin udah kecanduan quilling. Jadi katanya langsung asik gitu bikin-bikin quilling. Ada penasaran wadah plastiknya apa? Wadah plastik apa Bu ini? Ini mah piring. Piring plastik. Ya, kalau yang ini plastik ini loh Bu, ini plastik yang biasanya dipakai untuk clipping. Hanya untuk alas aja, jadi plastiknya sih boleh apa aja.
Mbak Nawira sampai lupa masak katanya. Salah nih saya. Biru hitam, biru hitam. Sampai lupa masak ya bikin kue-ling ya. Saya juga kalau udah di depan meja kerja, anak-anak sama suami GoFood aja ya gitu. Plastik Mika di tempat fotokopi, iya betul, bisa Mbak Nawira. Nah, ini udah jadi seperempatnya. Kan prosesnya sama ya, sampai jadi satu bunga. Ini udahan apa terusin aja nih? Karena prosesnya akan sama seperti sampai seluruh bunganya jadi keliling. Nah, ini udah jadi seperempatnya. Tuh, kelihatan ya? Jadi dia karena selang-seling, jadi kelopaknya jadi belang-belang gitu. Ini lebarnya nggak harus setipis ini. Jadi kalau misalnya teman-teman motongnya pakai cutter atau pakai paper trimmer, itu agak dilebarin juga nggak apa-apa. Ini kan karena saya pakai paper shredder yang ukurannya udah segitu doang ya. Jadi ya udah, jadi pakai yang segini. Tapi kalau misalnya mau pakai ukuran yang lebih tebal gitu, misalnya setengah senti, itu boleh-boleh aja. Mbak, itu tadi kertasnya pakai kertas apa? Ukurannya berapa? Ini pakai kertas HVS warna namanya Mbak Nur Cayani. Ini HVS warna yang saya potong-potong pakai paper shredder. Nanti Mbak Cayani lihat di video yang sebelumnya ya. Video yang tanggal berapa ya, lupa deh. Di IGTV saya itu ada alat yang saya tunjukin gimana cara potongnya. Pakai alat itu. Tapi kalau misalnya nggak punya alat itu pun nggak masalah. Jadi ini bisa dipotong-potong pakai cutter kertasnya. Jadi kertas HVS tuh nggak hanya warna putih aja Mbak. Kertas HVS itu ada warna-warni. Nah, ini saya pakai selalu dipotong-potong pakai paper shredder. Nah, kalau misalnya yang ngantor nih, biasanya di kantor kan ada paper shredder tuh. Bisa juga dipotong di kantor, nanti dibawa pulang kertasnya. Ukuran potongnya ini karena paper shredder ya, dia hanya satu ukuran aja motongnya, sebesar-besar ini nih Mbak. Nah, gitu. Kalau misalnya Mbak mau potong manual pakai cutter gitu ya, mau lebih tebal boleh aja. Kita bikin lagi di paper shredder manual itu di online shop ada, harganya di bawah 100.000, nggak mahal deh, sekitar 60 ribuan gitu. Dan saya pakai paper shredder manual itu sudah dari 2006. Jadi alatnya awet, nggak mahal dan kepake terus. Kalau untuk mau bikin quilling jadi kepake terus. Ya, nanti dilihat ya Mbak di IGTV tayangan yang beberapa minggu lalu saya ada praktekin tuh cara potongnya. Kalau sekarang nggak usah ya. Nah, kita selesaikan dulu separuh bunga ya.
satu lagi sudah jadi setengah. Kalau misalnya mau bikin bunga yang lebih kecil, stripnya 2 aja gitu bisa, atau mau yang lebih besar, stripnya mau diperbanyak lagi bisa, mau belang-belang sampai 10 juga bisa. Ini saya bikin yang sedang-sedang aja. Ini kalau pakai hijab bagus deh, jadi pakai hijab terus nanti pakai bros ini di bagian depan dadanya. Minggu depan bikin apa lagi ya? Ada ide nggak? Bingung juga loh, tiap minggu nyari materi apa lagi gitu. Nah, sebentar lagi kita udah jadi setengah bunga. Ini karena prosesnya sama, gulungnya manual aja ya Mbak Ring. Iya Dokter Rima, halo Dokter Rima. Ada dokter. Jadi ini gulungnya manual karena ini kan besar ya Mbak. Kalau pakai jarum dia tuh suka copot-copot, suka ini, suka apa tuh namanya, suka copot gitu. Pembatas buku yang gimana? Yang boneka. Nah, terus Mbak, itu bagian belakang kenapa dilem? Apa ntar kalau udah jadi terus digunting? Bagian belakang dilem karena kan ini kan mau jadi aksesoris ya, supaya nanti pada saat selesai dia bisa dicopot. Ini kan belum kering ya, jadi nanti pada saat bunganya selesai kita bisa copot. Kalau misalnya kita tempel di kertas kan nggak bisa dicopot, jadi nanti dia bisa dicopot begini, di belakangnya kita tempel peniti. Nah, kita bikin setengah aja ya, karena prosesnya sama. Kita bikin setengah, kemudian setelah itu, setelah udah jadi nih satu lingkaran bunga, kita kasih lem fox. Nah, biasanya kan kalau misalnya hiasan itu kita kasih lem foxnya yang cair. Tapi khusus untuk bros, supaya dia kuat banget, lem foxnya nggak usah dicampur air. Jadi kita oles aja begini. Nanti dia pada saat kering nggak kelihatan lemnya. Memang pada saat begini nih kan belepotan banget ya, nggak kelihatan ya. Nih, jadi kita kasih lem begini ke seluruh permukaannya, supaya nanti pada saat kering dia tuh kaku seperti kayu. Nah, pinggir-pinggirnya ini karena susah ya pakai tangan, nanti bisa pakai kuas. Bisa pakai kuas. Kalau pinggir-pinggirnya sih pakai lem yang cair boleh. Nah, digini-giniin ya. Untuk pekan depan bikin bunga aja lagi itu loh yang tanpa nama Mbak. Oh ya, oke, siap. Nanti kita ini dulu ya. Disiapkan dulu konsepnya. Nah, jadi ini nanti pokoknya dioles semuanya pakai lem fox. Terus didiemin beberapa jam. Setelah kering kan kita copot nih, kita copot, dibalik, baliknya kita lem lagi karena kan memang tadi udah ada tempelan lem ya, tapi supaya rapi dua-duanya kita kasih lem. Nah, seperti itu. Nanti setelah kering, bunga tisu ya Mbak Rima. Bunga tisu. Kalau bunga tisu Mbak Nawira, saya nggak bisa ngajarin teknik membuat tisu jadi kertasnya secara gratis, mohon maaf. Jadi rencananya saya akan bikin kelas online-nya. Jadi kalau teman-teman ada yang berminat untuk gimana sih caranya bikin tisu supaya jadi bunga, nah nanti saya bikin kelasnya ya.
Nah, setelah kering kita copot dari plastik, dia akan jadi seperti ini. Nah, kalau udah kaku begini nih, kayak kayu nih, baru kita tempel lem tembak dan peniti. Begitu teman-teman. Nah, ini dia hasil karya kita hari ini, bros dari paper quilling. Terima kasih ya sudah menyimak hari ini. Mohon maaf Kaiinnya nggak hadir. Minggu depan insya Allah kita duet maut lagi. Sampai jumpa hari Selasa minggu depan di project yang bikin bunga lagi. Bikin bunga apa tadi tuh? Bunga yang tanpa nama itu ya Mbak Rima ya. Oke. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.